Akhirnya, masih di kediaman keluarga Joy, Pak Putra diikat dengan rantai karena dia meronta-ronta bahkan menggigit beberapa pengawal yang berusaha untuk menahannya. "Ha, mana kau Joy?" teriak Pak Putra dengan mata melotot. Dia terkadang mendapatkan kesadarannya, terkadang meracau tak jelas, menangis, tertawa, persis seperti orang gila karena obsesinya untuk mendapatkan segalanya tanpa perlu berusaha. Joy menatap papanya sambil menangis. Dengan segera Pasco memeluk istrinya. Sedih rasanya melihat kelakuan papanya yang tidak normal itu. "Papa," lirih Joy, dia menatap Pak Putra yang diamankan di sudut ruangan. "Tenang sayang," ucap Pasco sambil mengusap bahu Joy yang gemetaran. "Papa kenapa begitu kak?" "Hiks, lihat penampilannya menyedihkan." "Sabar sayang." Pasco menenangkan istrinya yang menangis terseduh-seduh melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Pak Putra bukan lagi papa yang dia kenal dulu. Tak ada sedikit pun kenangan indah dalam hati Joy tentang papanya, tapi dia masih menganggap pria itu sebagai papanya. David menatap pintu kamar yang ditutup rapat, tangannya diikat dengan kain untuk menghentikan pendarahan. Tubuhnya bersimbah darahnya sendiri karena ulah Pak Putra. "Buka kamar itu," titah David pada anak buahnya. "Mau apa kalian? Anakku, jangan buka pintu itu, anakku di sana," pekik Pak Putra yang menangis histeris saat melihat beberapa anak buah mencoba membuka pintu itu. Pintu dikunci dengan rapat, terpaksa mereka merusak pintunya dengan cara mendobrak. Bahkan sebelum dibuka sudah tercium bau amis. "Pakai masker kalian," titah David lagi yang merasa mual karena bau amis dari kamar itu. Ingat, David juga mengalami sindrom kehamilan seperti istrinya. Tentu saja dia akan mengalami hal yang sama jika mencium bau tak enak meski tak sesensitif istrinya. Para pengawal memakai masker dan memulai pekerjaannya membongkar kamar itu. Brak, brak. Pintu hancur seketika dan terlepasnya dari engselnya. Bau menyengat menyeruak di seluruh ruangan itu. Mereka semua menutup mulut mereka. Lampu dinyalakan, tampak kondisi kamar Amel yang berantakan. Kain berserakan di atas lantai, ada bercak darah di mana-mana. Tisu bekas yang bercak darah kering terletak di atas lantai. Nat suntik, spuit berserakan di mana-mana, pelakon-pelakon kosong berserakan di atas lantai. Kotoran dan debu menumpuk, udara yang lembab dan bau benar-benar berantakan. Mata mereka terbelalak melihat seorang wanita yang duduk di atas kasur dengan tubuh kurus, tetapi diberi make up sehingga dia terlihat seperti mayat hidup yang dirias. Pakaian lusuh, rambut panjang tak terurus, wajah lelah tetapi tersenyum menatap sebuah boneka di pangkuannya. "Anakku sayang, cup, jangan menangis. Anak Mommy, jangan menangis sayang. Mom di sini, Raca wanita yang juga telah kehilangan kewarasannya. Dan yang paling menyedihkan adalah melihat kalau wanita itu diikat dengan rantai yang dijepitkan di lemari. Amel dijadikan seperti seorang tahanan dalam depresi, menyedihkan dan membuat siapapun yang melihatnya mendelik ngeri. "Kak Amel," pekik Joy yang hendak berlari menghampiri kakaknya namun Pasco menghalangi Joy. "Nanti saja sayang," ucap Pasco. "Tapi," ucap Joy dengan mata berkaca-kaca. "Kumohon," pinta Pasco. Joy mengangguk, dia tetap di posisinya. Suaminya terus merangkul tubuhnya yang bergetar ketakutan melihat keadaan Amel saat ini. Mengenaskan sekali. Para pengawal mendekati Amel dengan pelan namun tiba-tiba wanita itu melompat seperti orang kesetanan. Untung dia diikat dengan rantai, jika tidak dia sudah menyerang mereka dengan brutal. "Mau apa kalian? Kalian pasti mau menggugurkan kandunganku kan? Anakku, hiks." Amel meracau, dia mengusap perut, ratanya dalam pikirannya dia sedang hamil, padahal dia sudah keguguran karena memukuli dirinya sendiri. Jahat, hiks. Harus bersih. Kalau tidak bersih, papa kan membuangku seperti Joy. Papa kan memukul mama, papa kan memukul adikku Joy. Perubahan perilaku yang drastis. Sakit hati Joy melihat kakaknya seperti itu. Sementara itu Amel merapikan kamarnya sendiri, menyingkirkan semua bekas kotor ke tepi kamar, memperbaiki pakaiannya. "Kak Amel," panggil Joy dengan suara bergetar. Sedih hatinya mendengar racauan wanita itu. Amel menjadi korban keegoisan papanya sendiri. "Ini Joy," teriak Joy lagi sambil menangis. "Joy, adikku," ucap Amel. Dia menatap ke arah mereka sambil tersenyum dengan wajah kurusnya itu. "Joy, adik kecil kakak, adik kakak pulang," ucapnya sambil menatap Joy. Dengan tersenyum namun air matanya menetes. Tiba-tiba dia menangis. "Joy, pergi Joy, papa akan pulang, papa akan marah sama Joy."
Hiks, papa akan pukul Joy lagi, pergi kau Joy. Pergi. Amel memekik sambil menjambak rambutnya sendiri. Kak Amel, pekik Joy. Amel diam lagi saat mendengar suara adiknya. Dia menangis menatap Joy. Dia tersenyum sambil menatap wanita itu. Kakak sayang Joy, ucapnya sebelum akhirnya dia pingsan tak sadarkan diri. Miris melihat Amel mengalami hal menyakitkan itu. Sakit sekali hati Joy melihat kakaknya seperti itu. Joy juga sayang sama kakak. Hiks, Joy menangis terseduh-seduh. Para pengawal segera membukakan ikatan di tubuh Amel. Mereka dengan cepat mengevakuasi Amel dan melarikan wanita itu menuju rumah sakit. Mereka semua pergi dari sana. Pak Putra dibawa ke rumah sakit di mana orang-orang gila ditampung. Namun Pak Putra didiagnosa mengalami kegilaan total dan tak akan ada harapan untuk bisa kembali normal seperti semula. Amel dirawat di rumah sakit dengan penjagaan super ketat. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa Amel masih bisa dipulihkan meskipun sedikit lambat sebab trauma yang dialami wanita itu sangat besar, tetapi ada harapan untuk dia kembali pulih seperti semula. Cindy memilih menenangkan dirinya di pelosok di kampung halamannya untuk sementara waktu. Dia benar-benar terpukul dengan keadaan keluarganya yang hancur berantakan karena obsesi berlebihan suaminya. Di rumah sakit di sebuah ruangan isolasi, Amel tampak duduk di atas brankar pasien. Dia sudah dirawat di sana selama 2 hari. Joy menatap kakaknya dari luar. Mereka belum diperbolehkan masuk selama Amel belum bisa dipastikan sudah mulai pulih. Dukungan terus Joy berikan bagi kakak perempuannya. Kenangan masa kecilnya dipenuhi dengan hal-hal bahagia bersama kakaknya. Kak Amel, kuharap kakak bisa cepat pulih, gumam Joy. Sayang, seseorang datang menghampiri Joy sambil membawa 2 buah minuman dingin. Minum dulu, ucap Pasko. Terima kasih kak, ucap Joy. Kau baik-baik saja? Tanya Pasko. Joy mengangguk pelan. Aku baik-baik kak, semuanya sudah tenang sekarang. Kuharap Kak Amel bisa segera pulih, aku ingin bersama kakakku lagi. Karena ada kau yang mendampinginya dia pasti pulih dengan cepat sayang, ucap Pasko yang memeluk Joy dari belakang. Mama gimana kak, apa dia aman? Tanya Joy. Mama Cindy aman di kampung halamannya, aku juga mengirim beberapa orang untuk menemani mama di sana, kamu jangan khawatir ya, ucap Pasko. Terima kasih selalu bersamaku kak, ucap Joy. Sudah kewajibanku sayang, ucap Pasko. Kita pulang, Kak Dian pasti merepet melihat kondisi Kak David, kurasa kita juga akan habis diomeli si bawel itu, ucap Joy. Kau benar, aku saja sudah bisa menebak kalau Dianra pasti sedang mengomel sambil mengunyah makanan di mulutnya, ucap Pasko. Kau benar kak, balas Joy. Kau kapan begitu? Tanya Pasko. Apakah kamu punya anak? Tentu saja, diberkahi anak adalah sebuah anugerah luar biasa. Tapi kalau kau tidak mau aku tak masalah karena itu adalah tubuhmu, ucap Pasko. Pasko mengangguk sambil tersenyum. Dia sangat menghargai istrinya yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Tak ingin Pasko membuat Joy merasakan kembali rasanya kurang kasih sayang.